Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi budaya positif di sekolah. Refleksi evaluasi P5 tema 1 serta sosialisasi P5 tema 2 SMA Negeri 2 Purbalingga pada hari ini Senin 7 November 2022 segera dimulai. Sebelumnya, perkenankan saya bacakan urutan acara sebagai berikut. Pembukaan sepatah dua patah kata dari kepala sekolah. Diseminasi budaya positif di sekolah. Refleksi, evaluasi, serta sosialisasi proyek penguatan profil belajar Pancasila, lain-lain dan penutup. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah acara yang kedua, sambutan Kepala SMA Negeri 2 Purbalingga. Oleh yang hormat Bapak Nur Samsudin, SPDPIS di Silang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang kami hormati, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita sering bersyukur Allah memberkahi seluruh kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi siang hari ini kita ada beberapa agenda. Yang pertama, diseminasi dari guru penggerak tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini memang sangat diperlukan dalam rangka membangun karakter siswa. Kalau dulu ada PPK ya, nah sekarang budaya positif, sehingga diharapkan ada kemauan dari diri siswa untuk lebih baik, disiplin, dan melancarkan kegiatan belajar di SMA 2 Purbalingga ini. Kami juga terima kasih Bapak Ibu wali kelas yang sudah membuat kesepakatan kelas, ya. Apapun bentuknya, kalau itu bisa ditaati, kita tidak mementingkan punishment-nya, tetapi bagaimana anak bisa komitmen dengan hal positif yang sudah mereka sepakati. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita sudah 10 bulan melaksanakan sekolah penggerak ini. Hal yang perlu nanti kita tidak lanjuti, kita ada komunitas praktisi, komunitas Bapak Ibu yang melaksanakan kurikulum merdeka, di mana di dalam komunitas praktisi ini Bapak Ibu bisa membahas hal-hal yang terkait implementasi, terkait kendala dan sebagainya. Nah, tidak hanya ada komite pembelajaran. Kalau komite pembelajaran melaksanakan sekolah penggeraknya, program sekolah penggeraknya, tetapi dalam pelaksanaan kurikulum nanti perlu ada komunitas praktisi, di mana komunitas praktisi ini tidak dari atas ke bawah, tapi dari bawah. Jadi seluruhnya mulai dari pembelajaran sampai di pelaksanaan di tingkat guru itu diharapkan bersama. Sehingga di sini program kurikulum penggerak ini menginisiasi, mendorong Bapak Ibu
untuk aktif, sehingga konsep yang ada di kementerian, mari kita bergerak bersama, belajar yang menyenangkan. Karena Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan, mudah-mudahan kegiatan ini lancar dan Bapak Ibu mendapat hal-hal baru yang menantang. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengaturkan kepada Bapak Nur Samsudin. Ibu Bapak yang kami hormati, pesan yang penting dari kepala sekolah, mari kita bergerak bersama. Oke, Bapak Ibu, siap oke? Bergerak obat, pelan monggo pada obat. Dari mana? Dilanjutkan acara berikutnya, diseminasi budaya positif di sekolah. Ibu Bapak, budaya positif, monggo ini positif yang bagaimana dimaksud ini kita bagus, positif privilege positif. Budaya positif di sekolah akan dibawakan oleh Ibu Kupik Hasudi MPD. Waktu sebelumnya kami serahkan pada Kupik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Izinkan Bapak Ibu. Barang-barang saja ini Bapak Ibu. Mohon maaf suara saya tidak bisa begitu keras. Disiplin positif itu penting banget kita sebagai sekolah bergerak. Dan di sini kalau kita ingin muridnya disiplin positif, maka kita dulu gurunya. Oke, tujuan dari diseminasi ini yang pertama adalah budaya disiplin positif diterapkan di sekolah karena kita adalah sekolah penggerak. Oke. Yang kedua, guru dan etik menjadi teladan dalam berdisiplin positif. Kemudian guru memahami dan melaksanakan proses posisi kontrol segitiga restitusi dalam menangani kasus di sekolah. Kemudian terbentuknya komunitas praktisi SMA Negeri 2 Purbalingga. Oke, visi sekolah, karena kami sebagai calon guru penggerak harus menambahkan visi sekolah. Ini saya hanya menambahkan berkarakter kuat, cerdas, berbudaya nasional dan berwawasan global. Itu nantinya mau diiyakan apa tidak, kepala sekolah sudah ACC nanti dibilang tidak lanjutnya. Untuk prakarsa perubahan yang saya ajukan dan sudah saya sosialisakan ke seluruh kelas di SMA Negeri 2 Purbalingga, yaitu bahwa mewujudkan pengembangan keterampilan kolaboratif siswa melalui budaya cerdas. Cerdas itu ceria, empati, reflektif, disiplin, dan apresiatif. Saya juga sudah membagikan link form terkait dengan budaya cerdas ke beberapa guru, sehingga saya bisa melihat di proses pembelajarannya teman-teman sudah melakukan dengan metode apa saja, pendekatan apa saja yang nantinya tindak lanjutnya adalah bagaimana untuk membentuk pembelajaran yang berpihak pada anak dan juga berdiferensiasi. Oke, dalam disiplin positif ada banyak sekali, tapi nanti saya akan skip-skip ya. Yang poin penting adalah bagaimana kita sebagai guru penting memahami kebijakan universal, profil pelajaran Pancasila, kemudian lebih kepada bagaimana posisi kita sebagai posisi kontrol dalam sekolah, kemudian kita mempraktekkan segitiga restitusi ketika ada anak yang berkasus. Disiplin positif. Menurut Stephen Covey, bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubah sikapnya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita atau mindset kita. Dan bagaimana? Yaitu dengan melihat dunia lebih luas. Kita lebih berwawasan, kita juga lebih bisa humanis. Karena murid juga manusia. Guru nggak mesti selalu yang paling benar. Siswa ada kasus pasti ada alasannya, dan kita perlu tahu alasannya kenapa. Dan kita tidak boleh menjudge dengan mudah sebelum kita menanyakan hal-hal terkait restitusi. Oke Bapak Ibu, sekarang permainan game, berpasangan game. Silakan Bapak Ibu kepala tangan kirinya berhadapan-hadapan dengan teman duduknya.
Halo Bapak Ibu, tangan kirinya terpakai. Iya. Bayangkan bahwa kepalan tangan itu adalah rahasia Anda yang tidak boleh orang lain tahu, hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Silakan dengan depannya, coba buka kepalan kanan kiri teman Anda dengan tangan kanan Anda. Silakan. Ya, coba dibuka aja. Teman Anda itu dibuka kepalan tangan kirinya, bisa apa enggak? Sama. Ya, Mbak, kamu juga membuka ini. Ya, Mbaknya juga. Ya, coba buka. Kamu pertahankan apa tidak? Coba buka, buka, buka. Sebentar lagi. Ayo buka, 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 buka. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Oke, stop. Oke. Esensinya apa? Who is? Membuka enggak? Tidak bisa dibuka. Kenapa? Kenapa tidak membukanya Mbak Priscilla? Setiap orang punya rahasia masing-masing dan harus dipertahankan untuk disimpan. Tepuk tangannya dong. Iya. Oke, Bu Norma dengan Bu Yulia saling membuka atau tidak? Tidak. Kenapa? Mbak Norma bisa dibuka. Buat dia sangat welcoming dengan rahasia kepada orang lain ya. Oke. Tapi Mbak Yulia tidak. Kenapa tidak membuat? Karena ada yang dari saya, ada yang nggak bisa dari tempat orang. Iya, oke. Begitulah Bapak Ibu. Siswa pun punya rahasia. Kita juga kalau punya rahasia, kalau bisa jangan orang lain tahu ya. Coba kalau misalnya Tuhan memberikan bahwa rahasia kita itu aib kita, itu seperti koran. Kayaknya sepanjang jalan kita korannya banyak banget ya. Dan itu menjadi perhatian bagi kita. Kita juga punya cacat. Siswa juga. Jadi kita bukan dewa. Kita sama-sama manusia dengan siswa. Itulah pentingnya disiplin positif. Ya. Iya. Yang bisa dibuka sudah. Oke. Betul. Dan ini adalah yang disebut dengan pendidikan bersama daya. Itulah kenapa di sini kita membahasnya adalah bagaimana mempertahankan sesuatu yang menjadi milik kita itu sekuat mungkin, kayak gitu. Filosofinya di situ Bapak. Oke, silakan Bapak Ibu HP-nya digunakan ke menti.com. Menti.com. Ya, Bapak Ibu bisa scan QR code atau bisa dengan ke menti.com dengan kode 4247013. Silakan diisi Bapak. Di kameranya. Menti.com. Ya, menti.com kodenya 4247013. Ibu sudah mengisi menti.com. Wifi aksesnya kurang bagus ya. 4247013. Badua 47013. Main-main Ibu. Iya, Ibu bisa pakai menti.com untuk diagnostik tes. Ya, sangat gampang diakses, bisa di-download sebagai data penilaian kita. Dan gampang banget, nggak perlu bayar, tinggal akses ke menti.com. Cuma perlu sign up. Sampun Bapak Ibu? Ongoing? Next slide-nya terakhir. Sampun ya? Saya coba akses hasilnya. Masih loading. Oke Bapak Ibu, kita lihatnya nanti saja time. Nanti bisa menjadi kesimpulan kita ya. 427013.
Oke, untuk slide kedua akan saya share nanti. Oke Bapak Ibu. Nah, selama ini yang kita tahu adalah stimulus respon dan teori kontrol ya Bapak Ibu. Jadi di sini bahwa sebelah kiri itu stimulus respon, yang sebelah kanan adalah anak saya ya, teori kontrol. Ya, kebutuhan kita sama, nyatanya kebutuhannya berbeda antara guru dan siswa berbeda ya. Kemudian setiap orang memiliki gambaran tidak sama. Saya bilang kiri, Bu Endah bilang kanan. Saya bilang merah, mungkin Bu Seni bilang hijau dan lain sebagainya. Saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena orang yang bisa mengontrol adalah diri mereka sendiri. Kita juga tidak bisa mengubah orang lain. Yang ada kita mengubah diri sendiri. Nah, makna disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada diri kita, yaitu menjadi orang yang merdeka, yang paham potensi sendiri, dan ketika melakukan kesalahan dia akan bangkit dengan motivasi dari dalam dirinya. Jadi bukan karena mereka terlambat karena takut dipoin, tapi mereka tahu bahwa on time itu adalah cara terbaik. Tujuannya adalah membentuk jiwa mereka keren. Mereka potongan rambutnya 321 karena mereka tahu aturan itu melatih mereka berdisiplin. Yang tujuan mulianya adalah mereka mempunyai perilaku yang baik. Jadi perlu banget ketika peraturan sekolah itu dikomunikasikan dengan siswa dan sekolah menjelaskan kenapa perlu ada aturan seperti ini. Bisa saja anak kan nggak bisa 321 karena kita mungkin bukan sekolah militer kayak gitu ya. Kan bisa saja potongan yang penting rapi, tidak gondrong, misalnya seperti itu. Nah itu dijelaskan kepada siswa kenapa tujuan mulianya. Dan itu kita harus tahu betul. Kita tidak boleh sebagai kontrol penghukum, tapi kita lebih baik sebagai manajer atau pemantau atau sebagai teman. Bahkan teman pun sebenarnya posisi itu kurang bagus untuk membentuk karakternya siswa. Itu secara teoretikal dan secara riset. Dan seperti kata K.J. Dewantoro bahwa merdeka itu tidak harus membuat individu lain tidak merdeka. Merdeka yang menghormati kemerdekaan manusia yang lain. Iya, loadingnya. Saya coba ganti. Oh, oke. Ya. Tadi profil-profil kebijakan universal itu sudah tahu ya, semua orang tuh pengennya ya yang manusia dan manusia. Kemudian yang dipilih sama Indonesia adalah profil pelajaran Pancasila, dan itu insya Allah Bapak Ibu sudah di luar kepala lagi. Oke. Nah, The Virtuous Project atau nilai-nilai kebajikan maksudnya apa sih? Oh, biar semangat, biar belas kasih dengan sesama, biar peduli, biar lurus hatinya, biar gak belok-belok, biar gak ada kasus yang memang seharusnya tidak terjadi seperti itu. Saya dari PPT aja ya, WIB-nya nggak itu. Oke, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini yang perlu kita dalami Bapak Ibu. Apa sih makna penghargaan? Apa sih motivasi? Apa sih disiplin yang bukan menghukum? Bagaimana sih restitusi gitu ya? Nah, di anak dosen dalam bukunya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan itu saya tanya ke siswa, sebagian besar takut dipoin jadi mereka tertib. Hanya beberapa anak yang karena mereka sadar bahwa saya memang harus disiplin seperti itu. Jadi ini menjadi salah satu yang membuat kita harus semangat. Jangan sampai hanya karena aturan anak kita disiplin. Nggak ada dulu bisa dilihat di CCTV kepala sekolah dan Pak Rasul sampai berlayar. Berarti disiplin positifnya belum jalan. Hanya karena dia, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini juga bahaya. Gelem kerja nek ana sesuatu, gelem garap nek anak gurune, nek ora anak gurune sak kape dhewe. Perlu kita sikapi dari kita dulu.
Nah, ini yang paling penting. Kita harus memotivasi dari poin ketiga. Kenapa kita disiplin? Karena kita menjadi orang yang kita inginkan. Inilah saya, bukan yang lain, seperti itu. Dengan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, kalau biar tidak di poin, anak STP 2K, ini adalah tingkat terendah kedisiplinan. Nah, nek dihargai, biar dipuji, BPA, dia pernah sekira-kira membesarkan hati. Jadi ketika dia tidak dipuji saat dia sama mau melakukan prestasi, biasanya dia akan kecewa. Ini di atas yang tadi levelnya. Nah, untuk menjadi orang mereka inilah bagaimana membangun motivasi intrinsik atau dari dalam bahwa siswa mau disiplin karena dia sadar disiplin baik buat dia sampai ke masa depan, tidak hanya ketika bersekolah saja. Dan ritme itu biasanya terbentuk karena memang sudah ada kesadaran. Banyak orang yang berhasil memang karena dari kecilnya sudah oke, ya. Tapi juga banyak orang yang dari awal mungkin tidak oke, setelah melalui titik nol, dia akan bangkit dan terus bangkit sampai dia mencapai puncaknya. Tapi itu hanya segelintir kasus yang dia tadinya tidak oke menjadi oke, itu hanya segelintir, ya. Dan kebanyakan karena memang dari kecil sudah oke, pembudayaan disiplin positifnya. Hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan aturan. Misalnya, kayak kemarin ya, potong rambut massal. Nah, tindakan seperti itu paling tidak dikomunikasikan dulu dengan siswanya. Itu namanya pakai pendekatan restitusi. Kalau langsung ditindak berarti masuk ke hukuman, kayak gitu, atau mungkin konsekuensi, kayak gitu. Ya, tindakan terhadap suatu pelanggaran biasanya hukuman dan konsekuensi. Kalau langsung ditindak langsung berarti hukuman. Kalau dia diberi kesempatan untuk cukur sendiri di rumah, itu kita sudah memberikan kelonggaran anak memilih, dan itu membuat mereka menjadi lebih merdeka. Ini bisa dipahami semuanya, nggih? Kemudian restitusi. Ini mungkin hal baru ya. Saya juga kemarin baru dapat dari fasilitator dosen itu, ternyata yang seperti itu yang namanya restitusi. Ini penting banget Bapak Ibu. Ini tidak hanya untuk guru BK, tidak hanya untuk STP 2K, tapi untuk setiap guru. Karena bisa saja kita ngomong, kamu gimana sih kok nggak kerjain PR? Dengan kenapa nggak kerjain PR? Enak-enak Bapak Ibu. Enak-enak. Kamu gimana sih kok nggak kerjain PR? Dengan kenapa nggak kerjain PR? Enak-enak Bapak Ibu. Pertama apa kedua? Kedua. Pertama adalah kerja anak menjadi berkecil hati. Yang kedua memberikan anak menyampaikan kenapa dia tidak mengerjakan PR. Nah, ini langkah-langkah di dalam restitusi. Oke, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dengan karakter perubahan karena dia sadar sendiri, bukan karena kita yang minta, bukan karena kita yang minta janji pada dia, tapi dia yang akan melakukan sendiri. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu biasanya terjadi. Nyongisin lah, berbayu ini bukinya dari beberapa di sekolah bisa seperti itu. Aku ingin diomongkan kaki ya, jadi rasanya bukan banget kok belajar dari ya. Banyak ya kasus seperti itu kan. Cuma ada anak yang berbicara, ada anak yang tidak berani berbicara. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Pokoknya ya, nanti kamu karena nggak kerjain PR, nanti setelah pulang sekolah dikerjakan dan kumpulkan ke saya. Itu konsekuensi. Tetapi restitusi ada pilihan. Gimana? Mau ngerjain kapan? Bisanya kapan? 3 hari ya Bu? Kok kelamaan ya? Baik-baik 2 hari ya Bu? Kalau 1 hari gimana? Baiklah Bu 1 hari. Yang memutuskan siapa?
Murid atau guru? Murid. Kira-kira kalau dia memutuskan sendiri, dia akan timbul kesadaran tidak dia berubah? Iya. Tapi kalau jam 5 besok harus di meja saya, itu sudah konsekuensi dan itu kurang baik untuk karakter siswa. Tidak nyaman kalau hukuman dan itu berdampak jangka panjang Bapak Ibu. Ini yang kena mentalnya. Walaupun mungkin kata-kata itu bagi Bapak Ibu sepele ya, karena Ibu sudah expert dalam bidangnya. Kayak kita berat kayak ya, bukan di sekolah suwe, mulanya di suwe ya, jelas kelihatannya kamu ya nggak? Tapi kita harus berdiferensiasi kan, bahwa mereka background keluarganya berbeda, akademis keluarganya juga berbeda, bimbingan di rumah juga berbeda, dan kita harus bisa untuk tidak menjadi penghukum bagi siswa. Tetapi kalau konsekuensi tidak nyaman, tapi jangkanya pendek. Tapi kalau restitusi menguatkan murid dan dia akan ingat betul, oh iya, saya ketika terlambat dengan Bu ini diberikan motivasi seperti ini, terus saya jadi begini. Aku nggak terlambat, aku kasih orang berbisisan. Aku kalau terlambat yang piket Bu ini, apa Pak ini, aku sekalian nggak masuk aja lah, ya gitu. Ada loh siswa yang seperti itu. Nah, kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan menurut yang menghukum, ya. Tapi kalau konsekuensi merasa diabaikan, karena apa? Dia nggak dimintai pendapatnya, hanya mendengarkan pendapat gurunya, ya. Tetapi kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Dia memiliki sesuatu yang dia bisa eksekusi sendiri. Nah, banyak sekali ya. Jadi di sini peraturannya adalah ketika terlambat 3 kali berarti orang tua harus kesini dan kamu dianggap apa? Gitu ya peraturan yang di SMA 2 ya Pak Anis. Untuk terlambat 3 kali dipulangkan kemudian kemudian. Nah, kamu harus, nah ini hukuman, ya. Kemudian apa peraturannya? Kamu gimana? Kayak gitu. Kemudian apa kamu yakini nih kalau terlambat begini? Apa yang bisa kamu lakukan biar tidak terlambat lagi? Tapi dengan cara yang lebih mendekat ke hati, inilah yang restitusi, ya. Jadi kalau hukuman itu anak menjadi agresif, konsekuensi iya manut tapi skalanya nang SMA loro, bahkan SMA loro ya orang ngerti. Tetapi kalau restitusi dia pasti belajar dari permasalahan. Oke, kalau hukuman berdampak negatif, kalau konsekuensi netral, kalau restitusi positif, ya. Karena ini hukuman itu adalah pakai paksaan, stimulus respon, sedangkan ini pakai teori kontrol. Nah, di sini yang paling penting adalah bagaimana kita mengangkat anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrolnya. Seperti praktek tangan tadi ya, tangan kiri kenapa tak boleh dibuka? Karena kita yang bisa kontrol diri kita, bukan orang lain, kayak gitu. Oke, banyak sekali nanti slide-nya akan saya bagikan ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan di sisi pendek tren, tapi jangka panjang berdampak kurang baik. Ya, reward. Yang paling penting adalah reward yourself. Mau dibayar mau enggak, kamu tetap keren, gitu ya. Mau dihargai dipuji kamu keren atau tidak, kamu tetap keren. Mau dibilangin apa aja sebodoh amat, gua yang penting aku baik di jalan Tuhan, misalnya seperti itu yang disebut dengan reward yourself. Nah, kenapa sih penghargaan tidak efektif? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Lah, dina minggu mau lah satu jam butuhnya keluarga, misalnya gitu ya. Dia menambahkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi dan menumbuhkan
karena tidak tumbuh dari hati dirinya sendiri. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan. Penghargaan itu bagus kalau dalam jangka pendek di Bapak Ibu. Di sini yang kita efektif, tetapi kalau jangka panjang tidak efektif. Jadi mari, reward itu bukan berarti sesuatu yang memang kita bisa biasakan, tapi mungkin hanya ujian, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai lebaran, something different gitu ya, itu bisa mengakibatkan ngarep-ngarep, gitu maksudnya. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Kalau memang yang dipuji anak itu saja di kelas, ya. Jadi anak yang lain merasa kayak bayu sih pujinya orang tahu. Jadi kalau mau puji anak tersebut mendingan Mbak Seli keren loh, besok keren lagi ya. Tapi personally, jangan di depan kelas menyebutkan nama satu orang atau menjelekkan anak di depan kelas juga nggak boleh, ya. Karena itu kayak judging gitu. Jadi penghargaan kepada personal itu bisa menjadi persaingan ya, sampai ada cerita banyak hal ya. Nah ini udah pokoknya yang berprestasi itu ini terus, nama ini terus yang disebut, apa dia yang keren, apa dia. Nah itu jadi persaingannya tidak positif, bahwa daya juang tidak seperti itu. Nah hal ini sudah disimpulkan yang tadi itu dari riset ya Ibu. Jadi tidak hanya teori, sudah ada riset yang mengatakan kenapa kok penghargaan itu berdampak negatif. Efektif hanya jika jangka pendek. Misalnya ya, kita punya anak sendiri ya, dia keren menggambarnya, bagus banget loh gambarnya. Nih kamu tak kasih permen ya, karena gambar kamu bagus. Jadi kita mengakui dia itu bukan karena apanya, tapi memang kita mengakui dia mampu kayak gitu. Jadi dia berhak mendapatkan penghargaan karena dia punya nilai kemampuan kayak gitu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Jika dia mempunyai mental bahwa aku kalau di alam jadi semangat, nek orang di alam jadi nyomong, kan ada tipe sifat anak yang seperti itu ya. Nah kita harus hati-hati di situ. Ada anak yang mentalnya ketika dipuji dia melambung, ketika nggak dipuji dia langsung jatuh. Nah ini untuk menangani ini jangan sampai kita melakukan ini. Jadi penurunan kualitas. Jadi nggak semangat, kesentuh sedikit, jadi jengah kayak gitu ya. Cengkelem namanya, kayak gitu. Oke. Dan juga mematikan kreativitas ya. Jadi kalau penghargaan di sini dalam artian murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas itu menjadi kurang. Kenapa? Karena dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Kayak gitu. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Kemudian dalam tugas pemecahan masalah, para murid memakan waktu lebih lama memberikan jalan keluar saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Biasanya kalau ada penghargaan mereka malah kayak mikir tapi malah ngomong baik, ya nggak sih? Nah kepengennya menang, tapi kepengennya menang langsung berpikir, tapi sih udah dipikir malah orang dianalisis kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau kita memberikan penghargaan, endingnya saja, jangan silakan dikerjakan, nanti yang dapat 100 akan saya beri, ya kayak gitu. Udah ketika dapat 100 saya beri, kayak gitu aja. Kalau misalnya Anda berkenan, kayak gitu. Penghargaan menghukum. Kenapa sih penghargaan itu menghukum? Ya, mereka ini mendapatkan penghargaannya misalnya sistem ranking ya. Mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum karena tidak ranking 1. Demikian seterusnya. Sebenarnya jadi apa? Ranking itu kadang berdampak kurang baik kayak gitu bagi siswa yang lain yang merasa selisihnya cuma 1 gitu ya. Gemes gak sih? Menang. Kayak kita lah kalau lomba ya Mbak harus 2 cuma selisih 2 poin. Aduh, masih dalam provinsi. Seperti itu kan? Dampaknya kecewa. Itulah kenapa penghargaan kadang berdampak jangka panjangnya kurang bagus. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan. Nah, anak penghargaan seperti ketolongnya
ketolong banget ya. Ketika mau oleh apa biasa main, ada kan mindset yang seperti itu. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda merasa kesel-kesel kayak dia, nah itu. Mari kita benar-benar mengelola diri sendiri. Oke, sorry. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, bahwa motivasi dalam diri atau intrinsik saat anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf, kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Kemudian dia senang, aku bisa membaca, gitu ya. Dia langsung tersenyum kan? Cetak aja lah. Kalau dia menemukan kata-kata yang baru, kan dibilang bapaknya ya. Nah, seperti itu baru kita apa? Dia sadar bahwa dia punya keterampilan yang baru, kosakata yang dia baru dapatkan. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, itulah penghargaan yang sesungguhnya. Bahwa dia bisa mengenali dirinya sendiri. Murid pun demikian. Limit fungsi ngerti-ngerti, bisa bundana. Excited, ya. Makanya kalau Einstein bilang apa ya? Eureka, ya. Kalau Albert Einstein bilang Eureka, berarti menemukan sesuatu yang sangat brilian kayak gitu. Nah kita biasanya tuh anak-anak kalau benar biar bersemangat, asik bener, karena cara cewek, asik bener namanya untuk ya gitu ya. Jadi kita nggak apa-apa memberikan penghargaan kalau memang anak itu lagi merasa bangga dia mampu di situ, kayak gitu ya. Hingga akan mendapat tambahan kepercayaan diri. Nah, ini yang mungkin perlu kita fokus tadi Bapak Ibu, restitusi. Oke, menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini kemarin saya praktekkan dengan ada 2 anak yang terlambat lebih dari 3 kali dan 4 kali. Saya coba ngobrol gitu, kemudian kami simpulkan. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, berdisiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain, ya. Jadi bukan asal yang lain senang saya lakukan itu, tapi dia memang senang melakukan itu dari dirinya sendiri, karena dia menghargai nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka percaya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, ya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Misalnya ya di kelas, yang namanya orang kan macam-macam ya murid ya. Dia sudah memahami materi, biasanya dia bosan banget dengan kita. Aku sepuderi gitu ya. Dia pasti akan menggambar, bikin apa. Saya tipe seperti itu juga. Kalau saya sudah mudah pelajaran, saya pasti akan menggambar. Karena sudah mudah pelajaran itu, menggambar. Ketika gurunya mendekat, loh kok kamu gambar? Saya sudah mudah Pak, saya bosan jadinya gitu misalnya ya. Gurunya langsung ngomong kertas, buat silahkan keluar. Benar nggak Bapak Ibu guru seperti itu? Tidak. Karena apa? Hukuman. Dan kita sebagai guru nggak boleh menjadi penghukum. Oke? Terus restitusi menuntut untuk melihat kita ke dalam diri. Jadi sama-sama, saya mungkin melakukan kesalahan ketika ngajar, mungkin saya kurang mengasihkan misalnya ya, atau mungkin saya kurang interaktif dengan teman-teman, atau mungkin dengan murid-murid gitu ya. Apa nih yang salah bagi diri saya? Itu baliknya ke diri kita dulu, jangan ke siswa kayak gitu. Kemudian di sini kita harus tahu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Biasanya kan anak olah itu mungkin karena kurang kasih sayang, mungkin juga karena lapar, ya. Mungkin juga karena ngantuk, ya enggak? Ya, ngantuknya penyebabnya banyak hal. Ada yang pola tidur, ada yang mungkin dia lagi mengalami orang tuanya bertengkar atau apa, kan kita tidak tahu. Jadi jangan asal ketika anak ngantuk terus bocah ngantukan banget, jangan, kayak gitu ya. Kemudian restitusi diri adalah cara
yang paling baik. Apa itu? Keyakinan kelas. Kemarin saya dengan anak-anak kelas 10, 11, dan 12 sudah membentuk keyakinan kelas. Nanti tinggal saya cetak untuk dipasang di itu. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas penting? Karena keyakinan adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang sara. Ya, keyakinan itu menekankan pada seorang akan lebih memotivasi dari dalam, juga akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Kemudian peserta didik akan memahami tentang aturan yang diberikan oleh sekolah, apa tujuan kuliahnya. Makanya aturan harus tahu betul tujuan kuliahnya apa. Nah, pembentukan keyakinan sekolah ini berarti telurnya adalah peraturan sekolah yang disediakan dari visi, misi. Semuanya berkontribusi. Oke. Ini saya bacakan dulu. Terima kasih Mas Judi sudah award this one plus point. Kemudian ini keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Ini nanti tinggal saya print out, saya bikin banner, terus dipasang di kelas masing-masing. Contoh di 11 IPS 2, walaupun 11 IPS 2 bukan kurikulum merdeka, tapi itu penting. Jadi disiplin, solidaritas, bertanggung jawab, dan jujur. Ya. Kemudian di kelas yang lain, kelas UI, tanggung jawab,
empati, kejujuran, kedisiplinan, dan mereka punya syarat-syaratnya tersendiri. Di kelas 12 ya, 11. 12 IPA 3, saling membantu, peduli dan menghargai, 3 kata ajaib, tolong, maaf, dan terima kasih, solidaritas, kebersihan, dan berguna. Mohon kerjasamanya ini Bapak Ibu Wali kelas dan semua guru, karena semuanya berperan bagaimana sekolah penggerak kita benar-benar menciptakan generasi yang luar biasa. Oke, dan untuk keyakinan kelas ini bisa yang terdengar, bisa yang terlihat, juga bisa yang berperilaku. Jadi tidak hanya sikap, ya. Yuk, aku bantu ya. Aku perlu bantu nggak? Itu sudah yang apa ya? Yang bisa terlihat itu adalah keyakinan yang bagus, berempati, ya. Kemudian memegang barang milik orang lain, misalnya kesulitan, gitu ya. Senantiasa berbuat baik, berbagi. Nah, kalau berperilaku mungkin saya dan Pak Asis, selamat pagi Pak, assalamualaikum sehat. Itu berperilaku misalnya, ya. Jadi banyak hal yang bisa kita itu. Nah, ini penting juga bahwa kita punya 5 kebutuhan dasar manusia. Murid pun sama, karena murid juga manusia kan ya. Makanya sama kebutuhan dasarnya. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi bocah angger kencot gue ya kadang ngantuk, kadang emosinya ya cepet, namanya mau lanang ya angger kencot ini cepet banget seruput. Ya, nah di sini kita harus tahu betul bahwa mereka juga butuh kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan fisiologis, biologis, dan psikologis. Bisa karena lapar, berarti itu kebutuhan apa kalau lapar? Fisiologis. Nyombengi, bertemu, wong tuane tukaran, kebutuhan apa yang dia butuhkan? Psikologis. Kalau biologis mungkin yang sudah menikah ya. Oke. Terus kasih sayang dan rasa diterima, penting nggak? Penting lah. Tidak perlu menyenangkan ya nggak? Nah, apa ini yang dimaksud? Ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, dianggap baik misalnya, atau saya berusaha berbuat baik, kok orang tidak sama sekali. Senang apa enggak akhirnya dia berbuat baik? Enggak, karena istilah kayak gue. Tapi walaupun seharusnya enggak, harusnya tetap baik aja. Karena apa? Setiap kamu di-broken sama orang lain, kamu akan menjadi yang unbroken. Setiap kamu dipatahkan sama orang lain, pasti kamu yang akan menjadi tidak terpatahkan. Saya selalu seperti itu sama anak-anak, motivasinya. Be unbroken. Everybody can broken your heart, but be unbroken. Wah, karena itu penting untuk psikologis dan fisiologisnya kita. Kemudian kalau anak sekarang kan trennya circle-circlean ya, sister circle, karpes grup. Orang circle dia nggak masuk ke grup itu. Itu lumayan dilematis sih. Saya juga kalau ini miss, ada mereka buat catatan. Ini miss yang se-circle, tolong nanti dipisah gitu. Oke, noted, kayak gitu. Kalau ada anak yang berani begitu akan saya layani, pasti. Jadi kelas beberapa gitu, oh ya ini yang circle kalau bisa miss namanya ini gitu. Oh ya, thank you. Besok kalau kelompok akan saya heterogenkan, karena kembali lagi kepada pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kebebasan. Apa ini yang dimaksud dengan kebebasan? Kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi pengakuan, ya. Kemudian apa lagi? Mengendalikan arah hidup. Di sini maksudnya apa? Mereka suka bergerak, suka berbicara. Ada yang suka kalau di kelas 6 ibu, aduh menikmati sekali. Rolling gitu. Kalau lagi rolling, tak biarkan rolling dia. Udah terus jalan-jalan dulu, mungkin kamu lagi ngantuk ya. Iya, kamu punya miss nggak apa-apa. Saya nyimpannya sambil jalan, iya silakan jalan. Dia yuk sambil, saya boleh main bola. Ya, kalau main bola tapi nggak kena nggak apa-apa, saya gitu. Mereka main bola. Berapa menit nih kayak gitu? 3 menit nih ya. Dia dulu kayak gitu. Bisa langsung mas, 10 menit mas, oh siap miss. Habis itu dia langsung bisa connected lagi. Kadang kita hanya perlu melayani keinginan mereka, tapi dengan kita bikin solution, tawarkan berapa menit butuhnya untuk main bola kayak gitu. Berapa menit untuk ke kamar mandi misalnya seperti itu ya. Nah itulah dia merasa diterima penguasaan dia kayak gitu. Kemudian kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain
Coba hidup tanpa kayak gitu hambar banget. Ya, kalau nggak ada Bu Indah saya juga merasa hambar. I love you Dan. Oke, seperti itu ya. Penguasaan. Apa yang dimaksud dengan penguasaan? Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu atau kompetensi. Jadi kalau yang jago basket ya ajaklah dia ngomong basket. Jangan diajak ngomong bahasa Jawa terus ya Bu. Kayak gitu. Nek kowe bahasa Jawa kalau basket nek syuting ini sebenarnya apa ya? Angger Jawa. Kenapa kok dikaitkan dengan dilebokan Bu? Ya ngomong lebok. Nah, ya gue misalnya ya. Jadi kita kalau mengajar siswa yang punya spesial, kita dilihatkan dengan kehidupan dia, maka dia akan tertarik pada pelajaran kita. Coba matematika kita bayanginnya cuma angka saja, tanpa waktu kamu main Mobile Legends, berapa peluang kamu membunuh musuhnya, pasti mereka tertarik. Aku kemarin tuh kira gini, oh ya. Coba sekarang dinegasikan dalam bahasa matematika, akan tertarik itu, gitu, ya. Sama. Oke Bu, prosedurnya boleh nggak ketika kita mau login mobile? Boleh. When I play Mobile Legends, the first thing I have to log into my, dan dia nggak keren bahasa Inggrisnya, karena dia biasa melakukan itu sehari-hari. Itulah yang disebutkan bahwa pembelajaran harus sesuai berpihak pada siswa, sesuai konteksnya siswa. Jadi jangan membawa ke alam kita yang sudah jadul gitu maksudnya, ya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, jadi nggak dianggap berbeda, tapi dianggapnya unik, keren dengan sisinya sendiri gitu. Oke, guru sebagai penghubung, silakan dihitung Bapak Ibu. Apa saja sih guru sebagai penghubung? Bisa fisik, bisa verbal. Hitung gini, lisan kita kadang nggak sadar menyakiti murid kita. Beruntung sekarang pakai masker, permut orang kantor, ya lumayan. Pandemik merobot orang kantor. Tapi kalau ya kayak saya biasa nggak pakai masker ya Desi, susah banget ya permut lain, ya. Oke, mengatakan sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan muridnya lebih dalam lagi. Iya, esok ada orang lagi, esok pokoknya kayak pokoknya nggak nambah pokok, itu udah ngejudge. Padahal dia punya keputusan juga kan, bukan kita yang memutuskan, gitu. Nah, menghardik, menunjuk, ini juga termasuk hukum ya. Kemudian menyakiti, nyindir. Aku nih yo ketemu bocah, serap kepepong, orang tangan, sampai gitu ya. Ya, karena sini loh, ada nyong apa sih gitu ya, misalnya gitu ya. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, itu juga hukuman. Memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Nanti dia punya sifat seperti itu. Kemudian akan mengulangi kesalahan lagi. Dan bagaimana kalau guru membuat siswa merasa bersalah? Guru akan bersuara lebih lembut biasanya, walaupun jadi diet kayak gitu ya, tapi dengan suaranya yang lebih lembut gitu ya, berceramah. Kalau banget kalau jadi orang bilang, ya, sing salah siji, sing diomongi sekelas. Anak mani jadi orang bilang, aduh, ya. Kemudian hasilnya apa? Siswa jadi berbohong. Sudah dikerjakan sudah Bu, padahal dia belum guru dengan pasti enggak. Itu efeknya, Bapak Ibu. Kamu sudah mengecewakan saya, aduh, itu lebih dalam lagi yang dirasakan sakit oleh murid. Jadi memang sebagai guru harus hati-hati banget dalam berbicara nih Bapak Ibu. Murid akan berkata, maafkan saya ya, tapi dengan terpaksa karena gurunya sudah ngomong, aduh kamu sungguh mengecewakan saya sudah kayak gini, kok yung ini. Padahal dia juga punya kehidupan lain yang mungkin dia nggak bercerita pada guru tersebut. Jangan sampai kita menjadi guru yang membuat bersalah akhir. Nah, guru sebagai teman. Jadi itu kontrol guru ya. Yang pertama, guru bisa sebagai penghukum, tapi jangan diambil ya. Guru bisa membuat anak merasa bersalah, jangan juga. Guru sebagai teman. Biasanya guru berbuatnya adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian lakukan ya demi saya
kita, tapi hanya agar dapat solusi. Padahal dia sebenarnya bisa menemukan solusinya sendiri, ya. Nah, pemantau, guru sebagai pemantau harus bagaimana? Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan antara hubungan pribadi dengan murid dan juga menjalankan posisi sebagai pemantau. Contoh, guru itu menghitung dan mengukur. Kemudian guru hanya mengatakan, peraturannya apa ya? Kayak gitu misalnya. Apa yang akan kamu lakukan? Kayak gitu. Sanksinya apa coba? Kan ini berarti anak yang akan jawabnya. Oke? Kemudian hasilnya menyesuaikan. Setelah ada progres lebih baik sikapnya, perkataannya, ataupun progres belajarnya, itu berarti akan menimbulkan dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi kalau dia semakin bagus, biasanya kita, keren. Semakin jelek, kita menolak, karena bela, sampai apa sih? Bisa saja seperti itu. Nah ini pemantau ujung-ujungnya adalah bisa menghargai, bisa juga menghukum. Jadi pemantau pun belum pas sebagai guru. Yang paling pas adalah guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, sebagai manajer dia harus bisa sebagai teman bagi muridnya, juga sebagai pemantau bagi muridnya. Yang ujungnya dia sebagai manajer. Nah, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, bukan statement, bukan pernyataan, tapi pertanyaan, ya. Jadi kalau kok bisa kamu begitu, kita ubah deh. Bagaimana kok bisa begitu? Dengan ada bagaimana kan sudah sensinya beda, walaupun pertanyaannya sama ya. Apa yang kita yakini, gitu ya misalnya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, kira-kira bersedia memperbaikinya apa enggak? Dengan apa? Jadi kan siswa yang akan menguatkan watak dia dan juga punya solusi sendiri. Pokoknya takon, orang pernyataan, tapi pertanyaan, kayak gitu ya. Dampaknya apa? Murid akan bertanya pada diri sendiri, berefleksi. Iya ya, saya kalau gini ternyata tidak hanya merugikan diri saya sendiri, tapi orang tua saya, wali kelas saya, misalnya begitu. Nah ini tahapan-tahapan restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Jadi kayak rokok dan sebulan kebutuhan. Ya udah, silakan ke kantin sana berapa menit? 15 menit, oke 15 menit kembali ya. Udah kalau 15 menit, misalnya seperti itu. Gak apa-apa kita memberikan kamu pada anak untuk makan. Tapi nanti kamu yang ini dipelajari tanya ya ke saya atau ke teman. Nanti kita pantau sebagai posisi pemantau, benar nggak dia sudah memahami itu? Ya, memang begitu menjadi guru. Makanya ada bukunya Bu Elik, namanya apa Bu? Bu Elik? Bu Elik mana? Oh ya, bukunya Bu Elik, Kutantang kau jangan jadi guru ya. Ya, kutantang kau jangan jadi guru. Karena jadi guru itu sungguh kita harus berperilaku baik banget ya. Oke, kemudian kita fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi bukan tindakan sesaat yang dimaksudkan, tapi dia sadar betul dia harus memiliki keyakinan apa untuk dirinya. Oke. Nah ini segitiga restitusi yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Jadi pertama adalah validasi, memvalidasi tentang kesalahan dia. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu, ya. Terus apa lagi? Ada nggak cara yang paling efektif biar nggak begitu, misalnya gitu. Habis itu baru menstabilkan identitas. Tenang, setiap orang pasti memiliki kesalahan, ya nggak? Apa ada di sini yang nggak pernah salah? Ada nggak? Everybody has mistake ya? Iya, ada kesalahan entah di umur berapa kita pernah melakukan kesalahan. Entah terkait dengan Tuhan, terkait dengan manusia, terkait dengan emak,
terkait dengan murid, kita pasti punya kesalahan. Jadi pastikan bahwa anak akan merasa nyaman. Kamu tuh bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Saya juga pernah pada saat saya lupa. Maka dia merasa nyaman ngobrol dengan kita, ya. Jadi dia tidak akan merasa terjustifikasi. Jadi enak aja nanti kita ngobrolnya. Habis itu kita tarik benang sampai ke nilai-nilai keyakinan siswa tersebut menjadi lebih positif. Terima kasih ya, tadi sudah bisa ngobrol banyak, mudah-mudahan bisa saling memberi lah ya. Saya juga belajar gitu dari apa yang sudah kita lakukan tadi, yang namanya segitiga eksekusi, kemudian saya sebagai pemantau dan juga manajer buat Anda, sehingga bisa yang perasaan apa yang Mas Rifki rasakan setelah obrolan dari awal sampai tadi. Mungkin dari obrolan ini mungkin saya juga ya enggak pertama, terus juga menemukan mungkin ya, jalan untuk buat bangsa ini. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Keyakinan diri yang Ya, tentang apa? Bagaimana? tentang menganggap apa yang sudah saya kerjakan itu sudah bersih, memuji. Ya, oke. Terus kalau seperti itu bagaimana untuk kelanjutannya? Apa yang akan langsung menjadi aksinya Mas Rifki setelah ini? Mungkin yang pertama melepaskan sikap, Oke, bagus. terus hujan juga Oke, bagus sekali. Rasa juga penting. ya rasa. Iya. Karena apa? Kalau motivasinya itu dari dalam diri sendiri, itu Mas Rifki akan bisa lebih mengendalikan juga. Karena apapun yang paling penting adalah bagaimana Mas Rifki mengendalikan diri sendiri. Karena perubahan yang di luar Mas Rifki itu nanti belakangan. Yang penting Mas Rifki dulu. Mas Rifki nanti bisa minta tolong sama siapa kalau di rumah? Mungkin bisa sama orang tua. Anak kakak aja mungkin orang tua. Ya, kayak gitu. Jadi dilakukan saja biar sama-sama terkoneksi dengan baik. Ya. Nah, Mas Rifki berarti setelah ini memperbaikinya, apa yang bisa muncul hal baru bagi Mas Rifki? Kira-kira aku mau gini deh kayak gitu, apa yang Mas Rifki pikirkan? Mungkin Itu tadi ya, mengelola rasa lebih ya lebih juga. yakin, terus nilai-nilai yang bagus terus ditingkatkan, ya. Terus jadi nggak capek lagi karena nggak terlambat. Ya, lambat. Iya, oke. Mudah-mudahan ya Mas Rifki, dari obrolan ini saya yakin Mas Rifki bisa menjadi Mas Rifki yang lebih oke lagi, lebih luar biasa dengan kepintarannya, dengan disiplinnya, mencucinya sore saja. Terus pastikan bahwa Mas Rifki itu you are great man, kamu bersih dan kamu perasaan yang seperti itu singkirkan jauh-jauh, karena itu hanya perasaan yang membuat Mas Rifki menjadi tidak bersinergi dengan alam semesta. Minta tolonglah sama Tuhan. Mau keluar rumah ayat kursi, mau masuk juga ayat kursi. Semoga obrolan ini membantu Mas Rifki ya, dan untuk doain mudah-mudahan Mas Rifki bisa mencapai cita-cita. Amin. Pengen jadi apa tadi? Pengusaha Iya. ya. Iya. Mudah-mudahan dikabulkan sama Tuhan, bertanggung jawab, berdisiplin, kemudian pintar mengelola rasa. Ya, terima kasih Pak. Thank you ya. Nah, Bapak Ibu minta tolong tuliskan permasalahan yang Bapak Ibu alami di kelas tentang siswa, dan juga ketika proses pembelajaran kira-kira hal apa yang belum membuat pembelajaran menyenangkan di kelas Bapak Ibu. Oke? Saya beri kertas, nanti tolong ditempelkan di depannya. Ya. Ya, thank you.
ada 2 kertas deh. Satu untuk permasalahan tentang siswa yang pernah Bapak Ibu alami. Satu lagi tentang di PBM apa yang membuat belum menyenangkan kayak gitu. Menurut Bapak apa? Menurut Ibu apa? Karena kita arahnya nanti ke komunitas praktisi ya. Nanti kita bisa bentuk komunitas praktisi di SMA Negeri 2 Purbalingga kayak gitu. Yang kurang itu di apa kayak gitu maksudnya. Misalnya di keterampilan digitalnya misalnya ya, atau misalnya di metode pembelajaran yang kurang variatif, selalu serakah misalnya seperti itu ya. Monggo silakan langsung ditempel, saya sudah mengawali. Ayo Pak. Tulis masalah ya terkait KPR. Iya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini saya minta yang muda-muda saja yang lucu ya. Pak Santri itu solusi Pak Santri, tempel di problem. Iya, oke, thank you. Ya, nah, oke. Oke. Ya. Solusinya gurih. Saya juga nggak tahu solusinya, solusinya ya. Solusinya itu mengatasi masalah tanpa solusi. Oke. Ya. Hah? Satu-satu nggak apa-apa. Satu yang anak, satu yang PBM. Oh ini silakan. Ini apa? Iya permasalahannya. Ada anak kelas 12 yang tidak masuk di kelas tadi di siswa. Oke. Ya. Satu kertas untuk yang bukan solusinya nanti Anda yang ya. Permasalahan siswa itu PBM belum. Tulisan itu siswa itu problem PBM sebenarnya. Nanti solusinya kita bareng-bareng. Gitu. Iya. Oke. Ya, oke, saya kira siswa sering masih di berarti ini wah ini banyak banget. Ya, Bapak Ibu, silakan semuanya maju ke depan untuk ngambil satu permasalahan. Kemudian Bapak Ibu menuliskan solusinya di kertas yang sama tadi. Nanti tinggal dikatakan lagi permasalahan dan solusinya. Monggo Bapak Ibu. Silakan. Ayo. Ayo cepat. Biar selesai. Aku tak pilih. Ya, silakan pilih permasalahan. Yuk semuanya maju aja. Mbak, ayo. Untuk Semanda, ini semua yang berada di Semanda. Silakan. Delia. Iya. Oke, saya juga. Ayo segera
Sudah dapat lepas belum, Bapak? Bapak Ibu, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang paling benar adalah bagaimana kita mendapatkan solusi. Itu yang paling penting. Mana ini? Mengatasi masalah tanpa solusi. Oke. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Keren. Untuk Anda luar biasa. Baik Bapak Ibu. Ayo semangat, ayo semangat, sip. Oke. Lihatlah Bapak Ibu. Betapa solusi lebih banyak daripada permasalahan. Betapa cabang solusi itu lebih mendukung daripada permasalahan yang ada. Jadi banyak sekali solusi yang ditawarkan. Jadi intinya bisa nggak kita menemukan solusi yang win-win solution? Siswanya aman, gurunya aman, pembelajaran keren, bocorkan. Bisa nggak? Bisa ya? Oke. Applause buat Bapak Ibu semuanya. Nah itu aku sebagai modal komunitas strategi ya. Oke, Bapak Ibu kan sudah mau lagi ya. Komenti.com lagi Bu, slide kedua. Habis ini kita selesai. Komenti.com, moga bayunya nggak mundur. Nah, ini tadi jawaban Bapak Ibu di slide pertama ya. Sekarang saya ke slide kedua. Kodenya tadi masih sama. 42 47 013. Ya, 42 ini penting sebagai tindak lanjut setelah paparan disiplin positif yang kita gabungkan dengan nanti program di sekolah penggeraknya. Sambung Bapak Ibu. Sambung Bapak Ibu. Nah, lebih humanis dalam kelas. Saya jajan dulu ya, bocor. Oke, bagus sekali. Restitusi dalam menghadapi masalah, membuat media metode model yang bervariasi itu keren. Oke, mencoba hal yang menyenangkan dalam menghadapi kenakalan dan kesalahan. Iya, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Melandaskan kesepakatan dengan melibatkan persepsi dan kebutuhan siswa. Berapa tadi kebutuhan? 5 ya. Baru 10 ya. Oke. Be the best teacher untuk semua murid. Yeay. Bagus. Mencoba menerapkan dengan bismillah. Bagus, melibatkan Tuhan dalam keadaan apapun itu paling keren. Ya. Restitusi mencoba memahami keinginan anak karena fokus dari disiplin positif adalah toleransi. Memperhatikan siswa dengan pendekatan personal. Oke, baiklah.
Bapak Ibu, demikianlah paparan tentang disiplin positif. Saya jika masih banyak kesalahan mohon dimaafkan. Jika memang ada pertanyaan silakan disampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Mahfud selaku moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Ibu Upik, Ibu Bapak sekalian. Terima kasih.